Hai sahabat Ambis, selamat datang di Study Ambis, channel yang dibuat khusus untuk membantu kalian memahami fisika dengan mudah dan mempersiapkan diri menghadapi OSN IPA SMP. Di sini kita akan membahas soal-soal fisika mulai dari konsep dasar hingga tingkat lanjut. Aku juga akan berbagi tips dan trik agar kalian lebih percaya diri dalam menjawab soal dan meraih prestasi terbaik. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru. Let's study with ambition hanya di Study Ambis. Daya 500 watt selama 2 sekon diberikan pada sebuah benda bermassa 5 kg. Sehingga benda tersebut bergerak lurus dari diam pada permukaan datar dan licin. Karena bendanya bergerak dari diam, sehingga diketahui V0 sama dengan 0. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Yang pertama adalah kelajuan benda pada akhir pemberian daya adalah 20 meter per sekon. Nah, langsung aja kita bahas. Untuk mengerjakan statement yang pertama, kita menggunakan persamaan W sama dengan setengah M V1 kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat. Nah, di sini W itu adalah usaha atau energi. Karena kita nggak tahu ya usahanya berapa atau energinya berapa, kita akan menghitungnya dengan persamaan daya sama dengan energi dibagi waktu, sehingga diperoleh energi sama dengan daya dikali dengan waktu. Kita langsung masukin dayanya adalah 500 dan waktunya adalah 2, sehingga diperoleh energinya adalah 1000 Joule. Langsung aja kita masukin W-nya 1000 sama dengan setengah dikali dengan M. M-nya adalah 5 kg. Lalu V1-nya itu adalah V yang ditanyakan ya, pada akhir pemberian dayanya. Kemudian V0-nya adalah 0. Kemudian ini kita kali silang aja. 2-nya kita kalikan dengan 1000, diperoleh 2000 sama dengan 5 dikali dengan V1 kuadrat. Artinya V1 kuadrat adalah 2000 dibagi 5. 20 dibagi 5 adalah 4. V1 sama dengan akar dari 400. Nah, jadi kenapa dia diakarin? Karena kan di sini ada kuadrat ya adik-adik ya. Jadi ini kita akarin deh kedua ruas. Nah, jadi akar V1 kuadrat sama dengan akar 400. 400 itu diperoleh dari 2000 dibagi dengan 5. Akar V1 kuadrat adalah V1, akar 400 adalah 20. Sehingga V-nya adalah 20 meter per sekon. Artinya, statement yang pertama ini benar. Yang kedua, benda menerima energi sebesar 250 Joule. Nah, untuk statement yang kedua, sudah kita hitung di sini ya. Dapatnya adalah 1000 Joule. Artinya, statement yang kedua salah. Nah, dari jawaban ini ya, kita bisa melihat bahwasanya untuk statement atau option yang ada nomor 2 itu jawabannya salah. Ini kita bisa silang, ini bisa silang. Nah, jadi yang jelas jawabannya adalah yang B, yaitu 1 dan 3. Tapi kita coba hitung ya. Benar nggak sih statement yang ketiga? Statementnya adalah setelah pemberian daya selesai, benda menempuh jarak 40 meter selama 2 detik. Nah, di sini kita langsung aja pakai persamaan S sama dengan V dikali T. V-nya adalah 20 meter per sekon ya, karena setelah pemberian daya. T-nya berapa tadi? 2 detik ya. Nih, 2 detik kata dia ya. Berarti 20 dikali 2 adalah 40 meter. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan bergantung pada waktu sesuai dengan gambar berikut. Manakah pernyataan berikut yang benar? Pertama, benda bergerak dalam arah yang tetap. Nah, untuk mengetahui arah dari bendanya ya, kita bisa lihat dari grafik ini, yaitu sumbu Y atau grafik kecepatan. Di mana ketika kecepatan bertanda positif, maka benda bergerak ke kanan.
Ketika kecepatannya bertanda negatif, maka dia bergerak ke arah sebaliknya atau ke arah kiri. Kemudian, ketika kecepatan bernilai sama dengan 0, maka benda tersebut dia diam. Nah, kalau kita lihat di grafik ini adik-adik ya, awalnya kecepatannya itu dia di negatif 1 ya, di sini kan dia startnya nih. Nah, kemudian dia diam ya di 0, titik A-nya dia ke kiri, kemudian dia diam, baru ntar di sini dia bergerak ke kanan nih ya, dari sini ke sini. Nah, sehingga untuk arahnya dia nggak tetap ya, atau dia berubah-ubah. Berarti ini salah. Yang kedua, benda bergerak diperlambat, diam sesaat, dan berbalik arah dengan cepat. Nah, sama seperti statement yang pertama, untuk statement yang kedua kita juga melihat dari kecepatannya. Nah, ketika V-nya bertanda positif, maka benda tersebut dia bergeraknya dipercepat. Kalau dia negatif, dia bergeraknya diperlambat. Nah, kalau dia di 0, berarti dia juga diam. Sama, kayak yang statement yang pertama. Nah, kita lihat, di sini awalnya dia minus 1. Berarti dia bergeraknya diperlambat ya. Dari sini ke sini, dia geraknya diperlambat. Kemudian ketika di titik sini, anggaplah ini A, ini B. Di titik B, dia diam. Nah, lalu dari B ke C, dia berbalik arah, kemudian dia geraknya dipercepat. Sehingga statement yang kedua ini salah. Benar maksudnya. Dari dua jawaban tadi, kita bisa lihat adik-adik bahwasannya untuk angka atau option yang ada angka 1 itu dia salah. Ya, karena kan ini udah jelas ya, statementnya salah yang pertama, berarti option A salah, option B juga salah. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C, yaitu 2 dan 4. Nah, untuk yang statement 4, kenapa benar? Karena kan di sini disebutin ya, bahwasannya besar gaya yang bekerja tidak berubah. Karena kan besarnya gaya itu dihitung dengan persamaan F sama dengan M dikali A. Nah, untuk benda yang bergerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, maka dia percepatannya konstan atau tetap. Nah, massa itu dia pasti juga tetap, nggak mungkin berubah. Nah, sehingga karena dia massanya tetap, percepatannya juga tetap, sehingga F-nya juga tetap. Kita lanjut ke soal nomor berapa ya? Oke, yang ini ya. Oke, soalnya adalah sebuah benda bergerak pada sebuah ruang satu dimensi dengan energi potensial V ditunjukkan pada gambar. Energi mekanik benda adalah 6 Joule. Energi kinetik benda ketika berada di X sama dengan 2 meter sama dengan berapa Joule? Nah, untuk nilai dari energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Selanjutnya, kita peroleh energi kinetik sama dengan energi mekanik dikurang dengan energi potensial. Kita masukin energi mekaniknya 6 Joule, kemudian kita belum tahu ya nilai dari energi potensialnya, sehingga harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, kita anggap aja misalnya di sini adalah nilai dari V2-nya. Kemudian yang ini berarti X2. Yang ditanyakan di sini kan EK pada X 2 meter ya. Nah, kita anggap aja misalnya di sini 2 meter. 2 meter ini adalah nilai dari X1, sehingga energi potensialnya di sini sebagai V1. Nah, di sini kita bisa pakai konsep perbandingan ya. Di sini kita kurangin aja V1 dengan V0. Jadi di titik 0 ini ada nilai dari V0, X0. Nah, kita kurangin jadinya berarti V1 dikurang V0 dibagi dengan V2-nya juga sama, kita kurangin dengan V0. Yang X juga sama, berarti X1 dikurang X0 per X2 dikurang dengan X0. V1-nya yang mau kita cari, kemudian V0-nya adalah 0, V2-nya yang ini ya, berarti 6,
dikurang 0. X1-nya adalah 2 meter. X0-nya juga 0. X2-nya adalah 8. Sehingga diperoleh V1 per 6 sama dengan 2 per 8. Di sini sama-sama kita bagi 2, berarti dapatnya ini 1, bagi 2 dapatnya 4. Kita kali silang, diperoleh 4 V1 sama dengan 6. Sehingga V1 sama dengan 6 per 4. Nah, 6 per 4 ini kita sama-sama bagi 2 ya. Bagi 2 per 2, berarti 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Nah, 3 per 2 itu sama aja dengan 1,5 Joule. Kita masukin ke sini, sehingga diperoleh EK-nya adalah 4,5 Joule. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Ini ada grafik. Pertanyaannya adalah, jika posisi benda pada saat T sama dengan 0 sekon adalah X sama dengan 20 meter, posisinya pada sembarang waktu T diberikan oleh persamaan. Nah, untuk mengerjakan soal ini adik-adik ya, kita kembali menggunakan persamaan dari GLBB, yaitu X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Nah, X0-nya adalah 20 meter. X0 itu maksudnya adalah jarak pada waktu T0. Kemudian kita lihat, untuk V0-nya adalah 10 meter per sekon. Berarti 10T ditambah setengah. A-nya kita belum tahu ya, berarti kita hitung dulu pakai persamaan GLBB VT sama dengan V0 tambah AT. VT-nya berapa nih ya? Kita ambil yang di sini aja ya, karena kalau di sini kan kita nggak tahu pasti angkanya berapa. Jadi kita ambil yang pasti aja di titik ini. Nah, kalau di titik ini kita bisa lihat V-nya adalah 14. Kemudian V0-nya berarti tetap sini ya, 10. A-nya yang mau kita hitung. Lalu T-nya pada V14 juga 14. Kita kurangin 14 dengan 10. Kemudian dapat 14A. 14 kurang 10 adalah 4, sama dengan 14A. Kita peroleh A sama dengan 4 per 14. Ini sama-sama kita bagi 2, diperoleh 2 per 7. Langsung aja kita masukin A-nya 2 per 7, kemudian kita kali dengan T kuadrat. 20 ditambah 10T, ini kita coret ya, ditambah 1 per 7T pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oh ya, satu hal lagi adik-adik, ini kenapa dia ada yang tandanya negatif. Nah, untuk yang ini dia bertanda negatif kalau misalnya grafiknya itu dia geraknya ke bawah. Ya, arahnya dia ke bawah. Tapi karena di soal ini dia bergerak arahnya ke atas, maka A-nya bertanda positif. Kita lanjut. Masih ada nggak nih soalnya? Oh, masih ada satu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Dua benda bergerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dapat memiliki bentuk lintasan yang berbeda, sebab kecepatan awal mempengaruhi bentuk lintasan benda. Nah, jadi ketika ada benda yang dilempar vertikal ke atas, dia akan berbentuk lintasannya lurus ya adik-adik ya. Ini gimana ya? Oke, anggap aja ini lurus ya. Nah, dia gerak lurus ke atas, berarti lintasannya lurus. Dan ini hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Tetapi ketika ada benda yang dilempar dengan sudut tertentu, anggap aja misalnya sudutnya theta, maka bendanya akan berbentuk parabola. Nah, sehingga untuk statement yang pertama dan kedua ini benar, dan ada hubungan sebab akibat. Jawabannya adalah yang B.